Tuhan itu memakai kita bukan karena kita, tapi untuk kepentingan yang lebih besar untuk umatnya. Tuhan pakai hidup kita bukan karena kita spesial, tapi karena Tuhan punya tujuan dan untuk kepentingan orang banyak, untuk tujuan yang lebih besar. Saya setuju dengan hamba Tuhan ini, ada ayat-ayat yang mendukung. Tapi saat itu, iblis memakai apa yang disampaikan itu untuk mengecilkan hati saya, seolah-olah bicara gini, bahwa saya tuh nggak berarti buat Tuhan. I'm nothing special for Him. I am insignificant, nggak penting. Karena Tuhan tuh cuma manfaatin saya untuk tujuannya dan kepentingan yang lebih besar untuk umatnya. Jadi bukan karena saya. Itu saya langsung merasa agak sedikit down dan saya berpikir, oh iya ya, Tuhan kan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai keledai, siapa saya? Ya saya memang nggak penting lah. Tapi kemudian ada satu kebenaran yang Tuhan bukakan kepada saya bahwa gini, untuk apa membuat orang merasa insignificant? Untuk mengajarkan orang rendah hati tidak perlu membuat orang merasa tidak berarti. Karena sesungguhnya, betul, Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Tapi orang yang dipilih Tuhan dikasihinya. Itu kebenarannya. Tidak mungkin Tuhan menyertai orang yang tidak dikenannya. Jelas kita lihat di firman Tuhan betapa Tuhan menyertai hidup Daud, karena Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita ingin mengajarkan kerendahan hati kepada orang lain, kita nggak perlu membuat orang merasa tidak berarti. Tuduhan iblis dalam hidup kita seringkali begini, Tuhan marah sama kamu. Iblis itu tidak hanya berusaha mencobai manusia supaya jatuh dalam dosa, tapi iblis juga sering mengintimidasi kita, terlebih ketika kita bersalah, jatuh dalam dosa. Bahkan ketika doa-doa kita mulai tidak dijawab, kemudian saat kita ditimpa musibah, iblis pakai momen-momen itu untuk menuduh kita dengan perkataan Tuhan tuh marah sama kamu, Tuhan tuh gak berkenan sama kamu, Tuhan gak peduli sama kamu, Tuhan tuh ninggalin kamu. Tuhan sudah jauh sama kamu. Iblis senang justru membuat kita merasa Tuhan gak peduli sama kita. Iblis senang untuk membuat kita berpikir Tuhan tuh marah sama kita. Tuhan tuh ninggalin kita. Saya gak tahu apakah Anda pernah ngalamin begitu. Memang dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita harus tahu bahwa memang Tuhan marah saat kita berbuat dosa, tetapi ada kemurahan Allah yang tersedia bagi kita jika kita mau berbalik kepada Dia. Mungkin Anda pernah berpikir, kayaknya Tuhan udah marah nih sama gue nih. Gue bikin dosa bolak-balik. Tuhan pasti udah gak berkenan nih sama gue nih. Gue sih gak layak deh. Pernahkah Anda berpikir gitu? Saya sudah tidak layak, Tuhan marah sama saya. Siapa sih yang gak pernah buat salah? Siapa sih yang gak pernah jatuh dalam dosa? Justru jangan tertuduh, tapi bertobatlah sungguh-sungguh. Yohanes 8 ayat 44 berkata, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Dia suka bohongin kita. Tahukah Anda bahwa kebenaran firman Tuhan, Lukas 19 ayat 10 bilang ini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tuh gak mau kehilangan kita. Itu kebenarannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa yang menunggu anak yang bungsu pulang, tangannya selalu terbuka buat kita. Tapi yang selalu iblis pakai untuk menipu kita adalah gini, Tuhan marah sama kita. Sehingga kita takut untuk kembali kepada Dia. Mari kita lihat sama-sama tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 18. Anak bungsu berkata gini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Tahukah Anda bahwa dosa selalu mendegradasi nilai hidup kita? Kita akan menjadi merasa tidak layak. Kita merasa berdosa, kita merasa rendah, kita merasa kita sampah.
Padahal sesungguhnya bagi Tuhan hidup kita berharga. Tahukah Anda reaksi Tuhan kalau kita mau berbalik kepada Dia adalah ini. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini loh Bapak kita yang sesungguhnya. Waktu kita bikin salah, pasti kita takut. Seperti dengan Bapak kita di dunia, kalau kita bikin salah, pasti kita takut. Anak saya kalau bikin salah pasti takut. 2 minggu kemarin ini, bertubi-tubi anak-anak di rumah tuh bikin salah. Anak-anak asuh saya. Dalam 10 hari, dia buka pintu kandang burung lebar-lebar, burungnya lepas dan hilang. Kemudian, 2 hari kemudian, burung lovebird, salah satu burung lovebird saya lepas. Kemudian anak asuh saya berusaha tangkap. Dia pukul terlalu keras, burungnya mati. Kemudian anak asuh saya pinjam motor di rumah. Begitu mau masukin motor, nabrak motor yang lain. Pokoknya bertubi-tubi masalah terjadi. Dan tentu saja ketika mereka bikin salah, mereka akan ketuk pintu kamar saya dan datang dengan udah pakai bahasa yang sama semuanya. Mama, minta maaf ya. Pasti dahulukan itu. Jadi tiap kali mereka datang, saya cuma udah bilang gini, kenapa? Bikin apa lagi? Karena bolak-balik minta maaf berturut-turut dalam 1-2 minggu ini. Dan tentu saja waktu mereka sampaikan kesalahan mereka, saya kesal. Tapi nggak bisa marah. Waktu salah satu burung kesayangan saya, hadiah dari orang di Papua, itu terlepas karena kelalaian anak di rumah. Aduh, saya sampai sedihnya luar biasa. Tapi nggak bisa marah karena saya tahu dia nggak sengaja, memang lalai. Dan kemudian suami saya goda, ayo ganti, ayo ganti. Saya bilang sama suami saya, mana tega sih makan uang orang susah. Saya lebih mengasihi anak asuh saya daripada burung yang lepas. Apa artinya lah burung dibandingin anak-anak saya. Ya udah, saya kasihan juga. Ada anak-anak lain yang berusaha untuk tangkap burung itu kembali sampai seharian nungguin di bawah pohon, terbang ke tempat lain, mereka ikutin lagi. Ketika anak-anak itu salah, tentu sebagai orang tua kita marah. Tapi kasih kita kepada anak-anak itu jauh lebih besar. Demikianlah Bapa sama kita. Waktu kita bikin dosa, Tuhan marah. Tapi Tuhan lebih sayang kita. Iblis menuduh kita, membuat kita merasa berdosa, merasa kita jauh sama Tuhan, membuat kita merasa kita sampah, kita nggak layak. Tapi ketahuilah kebenarannya bahwa Bapa itu menanti kita untuk kembali sama Dia. Karena bagi Bapa, hidup kita berharga. Yakobus 4 ayat 8 berkata gini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini kerinduan Bapa bagi kita. Ketika kita bikin salah, jangan malah menghindar. Mendekatlah kepada Allah. Maka Tuhan akan mendekat kepadamu, kata firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah gini, kita mentahirkan tangan kita. Berhenti berbuat dosa. Sucikan hati kita. Kita yang mendua hati. Kembali sama Tuhan sungguh-sungguh. Justru kalau kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu menantikan untuk kita kembali kepadanya, jangan pernah ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Jangan merasa tertuduh. Ingat, Tuhan bisa marah, tapi Tuhan lebih sayang kita. Pernahkah Anda berpikir, Tuhan tidak peduli karena keinginanmu tidak dituruti? Mungkin ada doa-doa Anda yang belum dijawab. Jangan merasa tertuduh.
iblis pasti memakai momen itu untuk bilang, Tuhan gak dengar doa kamu, soalnya hidup kamu gak layak, dan lain sebagainya. Kamu harus didoainnya sama hamba Tuhan supaya didengar. Seolah-olah kayak hidup kita gak berarti buat Tuhan. Iblis senang menuduh kita dan make momen-momen doa kita belum dijawab untuk membuat kita merasa tidak berharga. Ada 3 alasan doa kita tidak dijawab. Yang pertama, belum waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahwa manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Mungkin Tuhan belum kasih sekarang, tapi nanti. Ketika anak-anak kita minta sesuatu sama kita, pasti nggak kita iyakan semua. Ada yang kita bilang suruh tunggu. Alasan doa kita tidak dijawab yang kedua, karena kita tidak berdoa, kata firman Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-2b bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, doa kita nggak dijawab adalah yang kita minta tuh salah. Yakobus 4 ayat ke-3 bilang gini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita doa minta sesuatu sama Tuhan, jangan maksa kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini sebagai manusia hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang, tapi Tuhanlah yang tahu akhir perjalanan hidup kita. Mari serahkan segala keinginan kita kepada Dia. Efesus 3 ayat 20 bilang ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Pemikiran kita terlalu kecil untuk ngerti rencana Tuhan yang besar. Boleh kita doa sama Tuhan, tapi mari belajar seperti Yesus. Waktu kita doa, mari belajar berserah total kepada kehendak Allah. Matius 26 ayat 42 berkata gini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus tahu penderitaan seperti apa yang dia akan lalui, tetapi Yesus memilih taat. Jelas Yesus takut. Makanya Yesus minta supaya cawan, sekiranya boleh cawan itu berlalu. Tetapi ada penyerahan penuh. Dia bilang ini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Meskipun itu sesuatu yang gak enak, penderitaan sekalipun, tapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah akan ada kemuliaan yang menanti kita. Tidak semua keinginan doa kita akan terpenuhi. Tapi mari belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Percayai itu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang kita butuh. Pernahkah Anda juga berpikir, kenapa ya Tuhan kasih aku pencobaan seperti ini? Mungkin ada Anda yang ditimpa musibah, mengalami kehilangan orang tercinta. Mungkin Anda mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupmu. Pencobaan yang kayaknya nggak ada akhirnya. Dengar baik, jangan tertuduh. Iblis selalu pakai momen-momen ini untuk menuduh kita. Bilang kita dosa lah, ini upah lah, dan lain sebagainya. Dengar baik. Jangan merasa tertuduh dan jangan bereaksi negatif. Seringkali ketika hidup kita tuh banyak masalah, kita cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan juga menyalahkan Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kendali kita sebagai manusia dan menjadi misteri bagi Sang Pencipta. Yakobus 1:13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita ngalamin musibah, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Karena Tuhan gak pernah mencobai kita. Pencobaan itu datang dari iblis. Masalah dalam hidup kita terjadi karena 3 hal. Yang pertama, cobaan dari si jahat. Yang kedua, karena kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Nah, kalau itu ujian dari Tuhan, ingat, ada kekuatan dari Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kita, Dia akan menyediakan jalan keluar. Ketika kita ditimpa musibah, mari ambil hikmahnya. Saya ingin kasih contoh. Ada hikmah
di tengah-tengah musibah. Contohnya, di masa pandemi. Kalau kita mau lihat ini sebagai musibah, adalah seperti yang kami alamin gini. Saya dan suami itu hidup dari undangan khotbah keliling. Dari undangan khotbah keliling ini juga, kami berjualan merchandise Tangan Pengharapan, bersaksi tentang pelayanan Tangan Pengharapan, untuk bisa terus mendapat support dari orang-orang baik, orang-orang percaya, dimanapun berada, untuk mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Ketika pandemi terjadi, pelayanan kami terhenti. Tidak ada satu gereja pun yang menyampaikan kabar, maaf Bu Heni, Pak Jojo, kami batalkan undangannya. Nggak ada. Semua silent, karena mungkin masing-masing juga panik, kami mengerti. Tapi kami kehilangan income. Demikian juga Tangan Pengharapan. Berapa bulan itu nggak ada penjualan merchandise sama sekali. Kami stres luar biasa. Tapi lihat, saya ingin mengajak saudara melihat hikmah di tengah musibah. Ketika pandemi datang, saya dan suami terbebas dari jadwal yang padat. Yang sesungguhnya saya sudah sangat-sangat lelah dan berkali-kali berdoa, Tuhan sampai kapan harus begini? Dan Tuhan jawab lewat pandemi. Jadwal kami berhenti. Dan yang lebih membawa sukacita adalah suami saya jadi tinggal di rumah lebih banyak dan bisa fokus untuk membangun ke dalam pelayanan kami sendiri. Karena selama ini nggak ada waktu. Harus persiapan khotbah lagi, keliling. Staf jarang disentuh. Kami sendiri tidak bisa punya waktu untuk mementor anak sendiri dan staf sendiri. Akhirnya karena pandemi kami nggak bisa kemana-mana. Mesbah keluarga kami dipulihkan. Sejak pandemi sampai hari ini setiap malam kami berdoa bersama anak-anak kami di rumah. Kemudian akhirnya kami dipaksa merintis gereja online sendiri, tepatnya tanggal 29 Maret 2020. Yang akhirnya menjadi Gereja Impact Community Indonesia yang Tuhan izinkan berdiri di bawah denominasi JKI. Kami sekarang bisa melayani dengan lebih luas dan tidak terbatas lewat pelayanan YouTube. Karena menyentuh, melampaui tembok gereja dan tembok negara dan kota. Di waktu yang sama saya bicara di sini, saya bisa bicara kepada seluruh orang Indonesia yang ada di seluruh dunia. Ternyata Tuhan pakai cara ini untuk membuka kesempatan untuk pelayanan yang lebih efektif bagi kami. Kemudian, lewat Zoom, kami bisa mementor leaders-leaders Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia dengan lebih intens, sebulan 2 kali minimal. Kemudian kami bisa bertemu dengan banyak members Impact Family dari Impact Community Indonesia, yaitu komsel kami, dari berbagai kota dan bangsa. Lewat Zoom, saya bertemu dengan masing-masing cell group. Minimal 2 bulan sekali, saya bertatap muka dengan mereka lewat Zoom. Makanya seminggu sekali itu saya konsisten untuk muter ke semua Impact Family. Kemudian merchandise kami yang tadinya harus kami tenteng dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, bertahun-tahun, 13 tahun lebih. Akhirnya bisa beralih ke e-commerce, yaitu Tokopedia dan Shopee, dengan nama toko online kami Tangan Pengharapan. Sebenarnya, waktu saya cedera di bagian tulang belakang saya karena sering mengangkat beban yang berat dan sering perjalanan jauh ke pedalaman, berkali-kali saya sakit pinggang dan di terapi, dokter sudah kasih warning. Kamu tidak boleh ngangkat barang lebih dari 10 kilo. Tapi karena saya harus jualan keliling, mustahil. Setiap minggu 40 kilo yang saya tenteng plus cabin saya sendiri. Nah, Tuhan baik. Karena pandemi, saya tidak bisa khotbah keliling lagi, tidak bisa jualan. Saya benar-benar sudah jarang sakit pinggang sekarang. Tuhan baik. Saya percaya gini, setiap kali doa kita tidak dijawab, kita ngalamin ujian dalam hidup ini, musibah, kemudian kita melakukan kesalahan. Iblis memang memakai momen-momen ini untuk membuat kita merasa kecil, merasa tertuduh, merasa berdosa, sampah. Tapi tahukah Anda bahwa kita punya Tuhan yang sangat-sangat besar kasih setianya? Mazmur 63 ayat 3 bilang ini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup.
bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Waktu saya sekolah di Hillsong, guru kami bertanya kepada saya, guru vokal bertanya gini, "What is your favorite song?" Saya bilang, "Your Love" from Hillsong. Chorusnya bagus sekali. Your love is better than life. Kasihmu lebih dari hidup. Kenapa saya suka lagu ini? Guru saya nanya, kenapa kamu suka lagu ini? Mata saya langsung berkaca-kaca dan saya jelaskan bahwa hidup saya nih gak layak. Saya nih anak yang dibuang, hidup dalam dosa, dan Tuhan angkat saya. Saya tahu bahwa kasih Tuhan itu melampaui hidup saya. Kasih Tuhan itu melampaui semua yang saya bisa berikan dan bisa lakukan untuk Tuhan. Kalau dibandingkan kasih Tuhan dan hidup saya, kayaknya saya nggak layak. Tapi itu yang disebut kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Your love is better than life. I know it well. Umpamanya gini, kalau anak saya jualan kue, dia mungkin bikin kue itu kalau orang lain beli mungkin hanya 45.000. Tapi karena saya menghargai buatannya, saya kasih dia 150.000. Harga yang saya berikan melampaui yang dia pikir dia bisa dapatkan. Kasih Tuhan dalam hidup kita melampaui nilai hidup kita sebenarnya. Karena Tuhan sayang sama kita, hidup kita jadi bernilai. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, hidup kita jadi berharga. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan kita lupa betapa berharganya hidup kita karena kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu kita sering sia-siakan hidup kita. Kita sering kali mengecewakan Tuhan. Terlalu banyak pengkhianatan, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak kali kita mengecewakan Tuhan. Terlalu sering kita tidak setia. Tapi Tuhan tuh gak pernah menyerah untuk mengasihi kita. He never give up on us. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Gak ada yang kita bisa buat yang bisa sebanding dengan kasih Allah. Kalau kita bilang, Tuhan, hidup di dunia ini banyak godaannya, banyak cobaannya, Tuhan gak ngerti. Gak gampang Tuhan hidup kudus, gak gampang melakukan firman Tuhan. Tapi dengar baik, Ibrani 4:15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 berkata gini, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau hari ini, Anda merasa tidak layak, hidupmu tidak berharga, Anda merasa Anda tidak spesial, Anda merasa hidupmu tidak berarti, Anda pikir Tuhan tidak peduli, Anda pikir Tuhan marah, Tuhan jauh. Dengar baik, ketika kita masih berdosa, Dia telah mengasihi kita. Inisiatif untuk mencintai kita datang dari Tuhan. Dia mengasihi kita bukan karena kita sudah mengasihi Dia dan melakukan sesuatu bagi Dia. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari responi kasih-Nya. Cintai Dia dengan segenap hati kita dan dengan seluruh hidup kita. Jangan sakiti lagi hatinya.